Aku menatap pesan kakakku, setiap katanya membakar dadaku seperti luka baru. Jangan datang ke pesta ulang tahun ayah yang ke-60. Kau akan mempermalukan kami semua. Kalau kulihat kau di dekat tempat acara, aku akan menyuruhmu keluar. Lukas yang khas, anak emas yang setia menjaga citra keluarga Reyes. Pesta malam ini di Barton Cray Country Club adalah acara sosial musim ini di Austin. Investor teknologi, pejabat kota, dan petinggi industri, semuanya berkumpul untuk menghormati Daniel Reyes, pria di balik Reyes Dynamics. Semoga mereka tidak tahu bahwa putri yang dijauhinya ternyata tidak mengecewakan seperti yang digambarkannya. Bunyi ping lagi, kali ini dari ibu tiriku, Clara. Lukas benar. Malam ini penting untuk kemitraan ayahmu. Tolong jangan ciptakan drama. Drama? Begitulah mereka menyebutnya ketika aku menolak jalur pelatihan eksekutif keluarga 7 tahun lalu. Aku tidak menginginkan jalur yang disediakan di Reyes Dynamics. Tak ingin gelar wakil presiden diberikan sebagai souvenir pesta. Aku ingin meraih tempatku di dunia, jadi, saya pergi, dan mereka tidak pernah bertanya apa yang terjadi setelahnya. Di seberang kantor saya, sebuah plakat berkilauan di bawah sinar matahari. Pendiri Fast Company yang paling disruptif di bawah usia 35 tahun. Tepat di sampingnya, sebuah artikel berbingkai dari Techline Weekly, Isabella Lin dan lompatan kuantum dalam penyimpanan energi berkelanjutan. Mereka tidak tahu Isabella Lin adalah saya. Saya mengambil nama keluarga ibu saya setelah kuliah. Dan sementara mereka sibuk mengejek fase pemberontakan saya berada di laboratorium merancang baterai sel kuantum terobosan yang akan menjungkir balikan sektor energi. Teknologi yang sama yang kini sangat ingin dilisensikan Reyes Dynamics hanya untuk bertahan hidup. Ponsel saya menyala. David Kim, CEO perusahaan saya, Lintic Systems. Semuanya sudah siap. Summit Capital akan mengumumkan kemitraan ini di Hub. Apakah Anda yakin ingin memperkenalkan diri malam ini? Saya melirik undangan itu, yang masih ada di meja saya, dengan huruf timbul dan kilau dramatisnya. Sebuah perayaan untuk Daniel Reyes, seorang visioner, pembangun, dan ayah. Ya, jawab saya, suara saya mantap. Sudah waktunya. David terkekeh. Oh, dan Olivia Summit bilang kehadiranmu diminta secara pribadi. Rupanya, ayahmu sudah berbulan-bulan memohon untuk bertemu dengan CEO Lintic. Dia tersenyum. Tentu saja. Pasar energi listrik telah meninggalkan perusahaannya. Dia membutuhkan desainku agar tetap bertahan. Aku mengenakan gaun hitam ramping, elegan namun bersahaja, tanpa logo desainer. Di leherku, aku mengalungkan liontin bulan perak kecil, milik ibuku, satu-satunya benda keluarga yang pernah kubawa. Malam ini, seluruh kota akan menyaksikan CEO tak dikenal yang selama berbulan-bulan berusaha mereka buat terkesan, Daniel Reyes, melangkah ke panggung, dan aku tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah memberikannya kepadaku sebelum wafat, saat aku masih putri yang dibanggakan ayahku di konferensi dan makan malam liburan. Ikuti kata hatimu, Isabella, bisik ibu, sambil menyelipkan liontin perak itu ke telapak tanganku, bahkan jika itu membawamu jauh dari tempat yang orang lain katakan seharusnya kau tuju. Barton Cray Country Club berkilauan di depan saat mobil saya berhenti di stasiun valet. Di dalam, acara sudah berlangsung meriah, lampu gantung berkilauan di atas kaum elit Austin, tawa tumpah ruah di atas gelas yang berdenting, dan spanduk besar terbentang di pintu masuk ruang dansa. Selamat ulang tahun ke-60, Daniel Reyes. Di meja check-in berdiri istri Lukas, Rachel, tampak anggun dan waspada dengan papan klipnya yang selalu ada. Ekspresinya membeku saat dia melihat saya melangkah keluar dari mobil. Isabella, dia tergagap, bingung. Anda tidak bisa masuk begitu saja. Lukas secara khusus, selamat malam, Nyonya Reyes, saya menyela dengan tepat dan tenang. Saya yakin Anda akan menemukan saya ada di daftar tamu. Kantor Olivia Summit menelepon terlebih dahulu. Anda harus memeriksa tablet Anda. Jari-jarinya bergerak di layar. Tunggu, ya, Anda terdaftar. Tuan Summit mengatakan dia secara khusus meminta. Bagaimana Anda? Tapi saya sudah ada di dalam. Lantai marmer yang sama, tawa yang diatur yang sama, suasana kompetisi yang tenang yang sama. Itulah dunia yang telah kutinggalkan, dan itu tidak berubah sedikit pun. Clara berdiri di dekat bar, suaranya cerah saat ia memamerkan manset berlian baru. Adik tiriku, Madison, berpegangan pada seorang analis dana lindung nilai berusia 20-an, matanya terbelalak kagum. Lukas melihatku berikutnya.
Wajahnya merengut saat ia mengendap ke arahku. Bagian mana dari menjauh yang tidak kau mengerti? Senang bertemu denganmu juga, Lukas, kataku dengan tenang. Ini pesta yang indah. Keamanan datang, gumamnya dengan gigi terkatup. Kau punya waktu 60 detik untuk pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku melirik jam tanganku. Sebenarnya, kupikir kau akan menemukan Tuan Samit akan tiba di sini dalam 30 detik, dan ia memintaku berada di sini untuk pengumuman. Kebingungan menutupi wajahnya. Samit? Apa yang mungkin diinginkan James Samit darimu? Tepat pada saat itu, atmosfer di ruangan itu berubah. Percakapan terhenti. Kepala menoleh. Keheningan bergulir di antara kerumunan seperti gelombang. James Samit telah tiba. Di usianya yang ke-65, Samit tak perlu berteriak atau berlagak. Kehadirannya saja sudah membuat ruangan hening. Perusahaan investasinya, Samit Capital, sudah melegenda. Malam ini, semua orang tahu ia akan mengumumkan kemitraan besar. Ayahku praktis berlari menyambutnya, tangannya terulur bak pria yang berharap menjadi pusat perhatian. James, senang sekali kau datang. Ayo kita bicara di dalam. Tapi mata Samit mengamati ruangan, lalu berhenti padaku. Ah, itu dia. Hening sesaat, tajam dan mutlak. James melewati ayahku tanpa melirik sedikit pun, berjalan langsung ke arahku. Atau haruskah kukatakan, Nona Reyes, katanya, mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu langsung. Kau bisa mendengar gelembung sampahnya pecah. Gelas koktail kelar dituang. Madison mengerjap. Lukas tampak seperti akan menelan gelas. Dan ayahku, menjadi pucat pasi. Mulut Lukas terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Ancaman untuk memanggil petugas keamanan sudah lama terlupakan. Aku tak mengerti, ayahku akhirnya bergumam. Ia menoleh ke James Samit dengan tak percaya. Kau kenal Isabella? James tersenyum, sudut matanya berkerut geli. Kenal dia, Daniel? Putrimu salah satu inovator paling brilian di industri saat ini. Ia terdiam sejenak, lalu memandang wajah-wajah yang tampak terkejut. Meskipun, dilihat dari reaksi seisi ruangan, kurasa tak seorang pun di sini menyadari bahwa Isabella Lin dan Isabella Reyes adalah orang yang sama. Keheningan pecah, secara harfiah, saat Clara menjatuhkan gelas sampanyenya. Gelas itu meledak di atas marmer seperti tembakan. Namun, tak seorang pun bergerak. Itu mustahil, kata Lukas, melangkah maju, suaranya bergetar. Ia menghilang sejak meninggalkan perusahaan. Ia tak melakukan apapun. Aku sedang membangun Lintic Systems, kataku dingin, melangkah ke arah mereka. Benda itu sekarang bernilai 4,2 miliar dolar. Tangan ayahku sedikit gemetar saat ia mencengkeram sandaran kursi untuk menjaga keseimbangan. Lin, perusahaan teknologi baterai kuantum yang selama ini diusahakan semua orang. Benar, kataku, menatap matanya. CEO yang selama ini kau kejar, teknologi yang bisa menyelamatkan Reyes Dynamics dari kebangkrutan. Kau mengangkatnya. James terbatuk sopan. Ngomong-ngomong, haruskah kita lanjutkan pengumumannya? Tunggu, ayahku mengangkat tangan. Pengumuman apa? Aku melangkah maju, membiarkan beban momen itu mereda. Samit Capital menjalin kemitraan strategis dengan Lintic Systems, kataku jelas. Bersama-sama, kita memperoleh saham pengendali di Reyes Dynamics. Ruang dansa itu langsung berubah menjadi kekacauan yang hening. Desahan, bisikan, tatapan tak percaya. Wajah Lukas memerah. Kau tak bisa melakukan ini. Ini perusahaan kita. Sebenarnya, setelah James dengan lancar, kita bisa, dan kita memang bisa. Dia menoleh ke arah kerumunan. Teknologi Lintic satu generasi lebih maju dari apapun yang ada di pasaran. Setiap produsen besar ingin ikut serta. Tapi Nona Reyes di sini, dia bersikeras agar perusahaan keluarganya diberi kesempatan pertama, sebuah kesopanan, bukan kewajiban. Clara mendesak maju, suaranya tajam. Daniel, kau tak bisa biarkan dia mengambil alih. Dia akan menghancurkan semua yang telah kita bangun. Aku tertawa pelan. Semua yang kau bangun? Aku menggema. Maksudmu perusahaan yang kehilangan pangsa pasar, berpegang teguh pada sistem bertenaga gas sementara dunia beralih ke listrik?
Perusahaan yang 3/4-nya lagi bangkrut? Ekspresi tabah ayahku pecah. Keheningan bertahun-tahun di antara kami berkelebat di matanya. Isabella, kumohon, kita bisa bicarakan ini. Aku melangkah mendekat, suaraku rendah tapi tegas. Sekarang kau mau bicara? Tanyaku. 7 tahun yang lalu, kukatakan padamu bahwa masa depan adalah listrik. Kau menyuruhku berhenti menjadi insinyur dan fokus pada bisnis nyata. Ketika aku menunjukkan prototipe awalku kepadamu, Lukas menyebutnya sketsa lucu. Dan ketika aku pergi untuk memulai Lintik, Claire bilang aku meninggalkan tanggung jawabku. Aku berdiri tegak. Yah, aku tidak pergi begitu saja. Aku telah membangun sesuatu yang penting, dan aku di sini untuk menyelamatkan perusahaan yang tidak pernah menganggapku layak untuk didengarkan. James Summit berdiri diam, menyaksikan keluarga Reyes terurai secara langsung. Arus bawah kesombongan, penyangkalan, dan kebencian yang telah lama terpendam tak luput darinya. Waktu untuk bicara itu 7 tahun yang lalu, kataku tenang, mataku terpaku pada ayahku. Saat ini tentang menyelamatkan sisa-sisa Reyes Dynamics. Kubiarkan keheningan itu bertahan. Kau butuh teknologi Lintik, dan aku menawarkannya. Satu-satunya pertanyaan sebenarnya adalah apakah kau bisa menerima bahwa putri yang kau singkirkan kini menjadi satu-satunya jalan keluarmu. Madison, yang biasanya diam di belakang Claire, tiba-tiba angkat bicara, suaranya tak yakin. Tapi selama ini kami mengundangmu ke makan malam keluarga, acara, dan kau selalu bilang sibuk. Aku sibuk, jawabku. Membangun perusahaan butuh waktu, pengorbanan. Tapi tak seorang pun pernah bertanya apa yang sedang kubangun. Kau terlalu yakin aku gagal, bahkan tak mempertimbangkan bahwa aku mungkin berhasil. James mengeluarkan map yang bersih dan meletakkannya dengan lembut di meja di sampingnya. Dokumennya sudah disiapkan, Daniel, katanya. Lintik Systems akan mengakuisisi 60% saham pengendali di Reyes Dynamics. Aku melanjutkan, jelas dan tak tergoyahkan. Saya akan turun tangan sebagai CEO dan mulai menerapkan peta jalan kendaraan listrik kami di semua divisi. Kami akan memulai produksi dalam 6 bulan. Ayah saya tampak bingung. Dan jika saya menolak? Tanyanya pelan. Lalu Summit dan saya akan menawarkan teknologi kami kepada pesaing Anda, kataku tanpa ragu. Dan mereka akan senang menerimanya. Lukas meraih lengannya. Ayah tidak bisa serius. Diam, Lukas. Ketajaman dalam suara Daniel Reyes membelah udara seperti pisau. Semua orang membeku. Lalu dia menoleh ke arah saya, benar-benar menatap saya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Teknologi baterai, itu benar-benar milikmu? Tanyanya, suaranya lebih lembut. Saya mengangguk dan mengeluarkan ponsel saya, masuk ke sistem internal Lintik. Puluhan pengajuan paten, skema prototipe, dan IP terdaftar menerangi layar, setiap desain sel, setiap protokol modulasi energi, setiap sirkuit pendingin. Saya bertemu matanya. Sementara Anda mengasihani saya karena pergi, saya sedang membentuk kembali industri ini dari bawah ke atas. Dia menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku memperhatikan ekspresinya berubah, kebingungan, lalu kekaguman, lalu sesuatu yang lebih berat, beban kesadaran. Matanya berkaca-kaca. Simpan saja, kataku lembut namun tegas. Kita bicarakan masa lalu nanti. Saat ini, aku perlu tahu, apakah kau siap mendengarkan apa yang disebut putrimu yang memalukan? James Summit melangkah maju lagi, mengulurkan pena. Ruangan itu hening. Bahkan kuartet gesek pun berhenti bermain. Dengan tangan gemetar, ayahku menandatangani kontrak. Di belakangnya, desahan tajam Clara terdengar. Lukas mengepalkan tinjunya dengan marah sebelum ia berbalik dan menyerbu keluar, menyeret Rachel di belakangnya. Madison hanya menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Hadirin sekalian, Summit mengumumkan kepada ruangan yang tercengang, silakan bergabung dengan saya untuk menyambut CEO baru Reyes Lintik Industries, Nona Isabella Reyes. Tepuk tangan terdengar pelan, tak pasti, tetapi terdengar jelas. Di sampingku, ayahku berdiri terdiam tertegun. Wajah Clara yang tenang sempurna tanpa pecah, tetapi aku tidak memandangnya. Sebaliknya, aku menyentuh bulan sabit perak di tulang selangkaku, milik ibuku. Dia telah memberitahuku untuk mengikuti kata hatiku, dan aku telah melakukannya, sampai saat ini. Itu telah membawaku kembali ke lingkaran, bukan sebagai putri penurut yang dulu mereka harapkan,
tetapi sebagai wanita yang tidak pernah mereka duga akan datang. Malam itu, ketika pesta menyusut menjadi musik lembut dan dentingan gelas, aku berdiri sendirian di teras, menyaksikan perbukitan Texas memudar ke cakrawala yang gelap. Ayahku menemukanku di sana, langkah kakinya lambat dan ragu-ragu di belakangku. Malam itu, kau tertawa, katanya pelan, berhenti beberapa langkah dariku. Kau mencoba menunjukkan rancanganmu kepadaku. Aku bahkan tidak mau melihatnya. Aku tidak menoleh. Tidak, jawabku, kau tidak mau. Ada jeda yang lama sebelum dia berbicara lagi. Aku salah tentang segalanya. Ketika akhirnya aku berbalik menghadapnya, aku tidak melihat raksasa industri yang pernah memecatku, tetapi seorang pria yang akhirnya melihat bayangannya sendiri dengan jelas. Bisakah kau memaafkanku? Tanyanya. Aku menunduk, jemariku mengusap bulan sabit perak di leherku, liontin ibuku, simbol dari semua pilihan yang telah kubuat, dari jarak, rasa sakit, tekad. Tergantung, ayah, kataku lembut. Siap belajar dari putrimu? Ia membalas tatapanku dan mengangguk. Ajari aku. Terkadang balas dendam terbesar bukanlah tentang membuktikan orang lain salah, melainkan tentang membuktikan diri sendiri benar. Dan sesekali, ia datang dengan kesempatan kedua untuk membangun kembali sesuatu yang rusak, tetapi dengan caramu sendiri. Keesokan paginya, aku melangkah melewati pintu kaca yang dulunya bernama Reyes Dynamics. Logo baru di atas pintu masuk ini bertuliskan Reyes Lintic Industries. Saat aku berjalan di koridor utama, aku melewati slogan perusahaan lama, yang masih terpampang di dinding dengan huruf-huruf baja yang berkilauan, menggerakkan masa depan esok hari. Minggu depan, slogan itu akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih nyata. Inovasi adalah warisan keluarga. Papan nama Lukas telah dicopot. Instalasi seni kelare yang penuh gaya dan sok telah hilang. Entah bagaimana, ruangan itu terasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Di kantor baruku, yang dulu milik ayahku, sinar matahari menyinari meja. Di sana, sebuah paket terbungkus rapi menantiku. Di dalamnya, terbungkus tisu lembut, terdapat buku teks teknik tua yang sudah lapuk, milik ibuku. Sebuah catatan tempel menandai halaman di dekat bagian belakang, tulisan tangannya masih begitu familiar setelah bertahun-tahun. Untuk Isabella, yang akan mengubah dunia dengan caranya sendiri. Dan aku melakukannya, bukan dengan izin, bukan dengan pujian, melainkan dengan visi, ketabahan, dan semangat pantang menyerah seorang putri yang menolak menjadi kecil, hanya saja tidak seperti yang diharapkan siapapun. Jika Anda sudah sampai sejauh ini dalam kisahku, terima kasih telah mendengarkan bagian-bagian yang terlalu menyakitkan untuk diungkapkan dengan lantang selama bertahun-tahun. Aku disebut mengecewakan, diabaikan di ruang rapat, dan ditertawakan saat makan malam keluarga. Namun aku tidak membiarkan hal itu mendefinisikan diriku. Aku terus membangun, belajar, mendorong, bahkan ketika tak seorang pun percaya padaku. Jika Anda pernah merasa diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya paling mendukung Anda, saya harap kisah saya mengingatkan Anda. Anda tidak perlu izin untuk menjadi diri Anda sendiri. Anda hanya perlu visi, keyakinan, dan keberanian untuk melangkah selangkah demi selangkah. Jadi, saya ingin mendengar dari Anda. Apa yang Anda rasakan dari kisah ini? Pernahkah Anda berada di ruangan di mana tak seorang pun melihat nilai Anda sampai semuanya terlambat? Tinggalkan komentar untuk saya. Saya akan membaca semuanya. Kata-kata Anda penting. Suara Anda penting. Dan jika Anda juga harus menjalani hidup Anda sendirian, mungkin kita tidak sendirian. Dan inilah saran saya, jangan menunggu pengakuan. Tetaplah membangun. Tetaplah bertumbuh. Tepuk tangan mungkin datang bertahun-tahun kemudian atau bahkan tidak sama sekali. Namun warisan yang Anda ciptakan, itu milik Anda selamanya. Dukunglah orang-orang di sekitar Anda yang berani melakukan sesuatu yang berbeda. Dan jika Anda melihat seseorang seperti saya dalam hidup Anda, bekerja dengan tenang, terabaikan, lihatlah kembali. Mereka mungkin sedang membangun sesuatu yang mengubah dunia karena terkadang orang yang paling diremehkan dunia adalah orang yang menulis ulang aturan. Dan bagi siapapun yang masih meragukan diri sendiri, teruslah maju. Anda tidak terlambat. Anda tidak terlalu berlebihan. Dan Anda sama sekali tidak tersembunyi. Anda baru saja memulai. Isabella Reyes.